Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DCD115 yang terinspirasi dari skema box Dynacore yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker RCF dengan tipe L15P400RFB yang terakhir update pada 8 Maret tahun 2020. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 351 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 352 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 143 mm. Ketebalan gasket 16 mm. Ukuran terluarnya 393 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Dan sekilas di awal kita udah mengetahui kalau respon frekuensi pada speaker ini diklaim mulai dari 30 sampai 1500 Hz. Tapi dari grafik ini sepertinya akan cukup jauh jika ditargetkan pada frekuensi infrabass atau menggunakan titik potong di bawah 30 Hz. Kalau bisa sih tentu akan bisa-bisa aja, namun mungkin akan banyak energi yang terbuang sia-sia karena faktor impedansi pada area ini terlihat sangat tinggi. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita intip beberapa poin utama dari spesifikasi teknisnya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, program power 1600 watt, power handlingnya 800 watt. Jadi pada bagian ini yang ditonjolkan itu adalah program power dan bukan power handlingnya. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitasnya 97 dB, rentang frekuensi mulai dari 30 sampai 1500 Hz. Kemudian minimum impedansinya 6,3 ohm. Jadi di sini udah disertakan minimum impedansinya. Nanti akan kita uji sampai di frekuensi berapa idealnya. Namun yang pasti, dengan minimum impedansi seperti ini, sebaiknya persiapkan amplifier yang mampu hingga 6 ohm untuk mendapatkan respon frekuensi yang lebih optimal. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini 102 mm atau 4 inci. Untuk rincian parameter teknis lainnya bisa dicek sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 36 Hz, DCR 4,8 ohm, QMS 7,5, Cache 0,27, GTS 0,25, BL 24,8 Tesla meter, MMS 150 gram, Fast 160 liter, SD 0,09 meter persegi, Xmax 8 mm, induktansi voice coil-nya 1,2 mH, efisiensi 2,6%. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 133,3. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1400 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Ini sebenarnya tergantung pada titik potong atas yang digunakan. Dan dari hasil penghitungan, minimum impedansinya itu memang berjalan di sekitar 6,3 ohm. Jadi ini persis seperti informasi yang ada pada lembar spesifikasinya. Namun jika lu ingin impedansinya bisa bermain aman di 6 ohm, maka titik potong atas sebaiknya dibatasi pada frekuensi 220 Hz aja. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di sini di 65 Hz dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 59 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 65 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1400 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 53 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 450 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 130 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 296 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 350 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 196 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 198 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 220 mili dengan ketebalan 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili.
Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk tekukan ini berfungsi sebagai dudukan dari ram atau grill speakernya, dan dibentuk seperti ini bertujuan untuk aerodinamika, sehingga pantulan yang mungkin aja bisa terjadi itu tentu lebih bisa diminimalkan. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX DCD115 khususnya untuk transducer speaker RCF dengan tipe L15P400. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.